Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi ketemu sama Ibu. Jangan lupa tetap safety di rumah, pakai maskernya kalau keluar. Tapi kali ini karena kita mau belajar matematika, jadi kita lepas dulu ya maskernya. Nah, pelajaran kita hari ini kita akan mulai membahas tentang bangun ruang segi 4. Tapi sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk, kalau gitu kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya yang dipersembahkan oleh Bapak dan Ibu Guru dari MGMP Matematika SMP 34 tentang bangun datar segi 4. Materi ini diperuntukkan untuk kalian yang sekarang berada di kelas 7 semester 2. Nah, yuk kita amati lingkungan di sekitar kita. Di sekitar kita ada apa aja ya? Ada buku, ada jam dinding, ada pintu, ada papan catur, ada duit atau uang. Nah, seneng banget nih kalau dikasih uang ongkos sama mama. Ya, dikasih uang jajan sama mama 100.000. Seneng nggak? Seneng pastinya. Tapi buat sebulan. Ya, bercanda-bercanda. Lanjut, ada apa nih? Ya, betul, kue wajik. Kemudian ada lukisan, ada flash disk, ada tempat sendok garpu, ada layangan. Kemudian ada meja. Kemudian ada layangan juga nih yang sendiri. Kemudian ada tempat pensil, unyu-unyu banget tempatnya. Terus ada penghapus karet. Kemudian ada televisi. Next, kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah menerapkan konsep keliling dan luas segi 4 dan segi 3 untuk menyelesaikan masalah dan memahami jenis-jenis serta sifat dari segi 4 tersebut. Tentunya menurut sifatnya ya. Target KBM kita, Ibu berharap kalian bisa memahami materi dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik dengan memperoleh nilai minimum 73. Sanggup nggak? Sanggup lah pasti. Bisa ya? Terus manfaatnya untuk apa sih kita belajar bangun datar segi 4? Ya, Ibu berharap kalian bisa menerapkan konsep keliling dan luas segi 4 dan segi 3 untuk menyelesaikan masalah dan memahami jenis serta sifat-sifatnya menurut sifat-sifat dari bangunan tersebut atau dari bangun-bangun tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, tapi hari ini kita akan fokus dulu ke bangun datar segi 4 ya. Segi 3-nya kita akan lanjut di materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk kompetensi dasarnya untuk pertemuan kita kali ini untuk KD 3.11 yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4 dan KD 4.11 untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4. Ya, materi kita untuk mengenal dan memahami bangun datar segi 4 dan segi 3 dan memahami jenis dan sifat-sifatnya. Oke. Nah, ini adalah bangun-bangun datar segi 4 ya, yang biasa kalian temui di sekeliling kalian. Oke. Ini ada persegi panjang, ada persegi yang sisinya sama, kemudian ada jejer genjang ya, tadi kayak gambar wajik ya. Terus ada belah ketupat, tapi jangan pakai sayur ya, nanti jadi ketupat sayur. Sobat sarapan loh. Terus ada layang-layang, kemudian ada trapesium. Oke, kita masuk ke persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang dapat menempati bingkainya dengan tepat 4 cara dan tiap-tiap sudutnya dapat menempati sudut yang lain secara tepat. Ya, persegi panjang ini punya 2 pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Mana yang sisi sejajar? Nih, ya atasnya sama, bawahnya sama. Siku-siku karena tiap sudutnya semua siku-siku. Ya, 90 derajat. Sifat-sifatnya, ya kalian bisa baca ada 6.
sifatnya. Ya, untuk mengetahui keliling persegi panjang, kita bisa menjumlahkan semua sisinya. Ya, di sini dipersingkat dengan 2 kali panjang, ditambah 2 kali lebar karena besarannya sama, ya. Atau bisa dipersingkat dengan 2 dikali panjang ditambah lebar, ya. Untuk luas persegi panjang, kalian bisa kalikan panjang dan lebarnya. Oke, jangan lupa dicatat ya. Nih, rumusnya dicatat. Oke. Next, kita akan lihat persegi atau yang biasanya dikenal juga dengan bujur sangkar. Ya, persegi adalah segi 4 yang dapat menempati bingkainya dengan tepat 8 cara dan tiap-tiap sudutnya menempati sudut yang lain secara tepat. Nah, karena panjang sisi-sisinya sama ya, sumbunya dia simetris. Ada 4 buah sumbu simetris. Ya, simetri putarnya juga tingkat 4. Sifat-sifatnya ada 7 ya. Karena semua sisinya sama besar juga, yaitu siku-siku 90 derajat, jadi diagonal-diagonalnya juga sama panjang. Dan yang perlu dicatat lagi, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Oke, keliling persegi. Keliling persegi, kita tinggal menjumlahkan sisi-sisinya atau mengkalikan 4 semua sisinya, ya. Semua sisinya nih, panjangnya sama, jadi tinggal kita kali 4 aja. Untuk luas persegi, tinggal dikali sisi kali sisinya, atau sisinya dikuadratkan. Oke? Cukup jelas? Jangan lupa, rumusnya dicatat ya. Selanjutnya, kita masuk ke jajar genjang. Jajaran genjang adalah bangun segi 4 yang dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya yang diputar setengah putaran pada titik tengah suatu sisinya. Ya, dia ada sisinya yang agak miring nih, sisi pendek, kemudian sisi panjangnya yang di atas dan di bawah sama ya, panjangnya sama, jadi nggak perlu khawatir. Terus untuk keliling jajar genjang, kalian bisa jumlahkan sisi-sisinya ya, seperti tadi di persegi panjang, 2 kali sisi panjang ditambah dengan 2 kali sisi pendek, atau sisi panjang ditambah sisi pendek, kemudian dikali 2. Oke, sifat-sifatnya bisa kalian baca. Ingat, jajar genjang hanya memiliki 1 buah simetri putar. Nah, untuk luas jajar genjang, luasnya adalah alas kali tinggi. Ya, alasnya yang mana yang paling bawah? Kalau posisinya dia diri seperti ini, alasnya berarti yang di sebelah sini. Tingginya tinggal kamu ukur dari sini ke sini. Ya, oke. Next ada, oke, biar kelihatan tulisannya. Ada belah ketupat. Belah ketupat dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya oleh pencerminan terhadap alas segitiga itu. Ya, belah ketupat sisinya sama, hampir mirip seperti apa tadi? Persegi, betul. Seperti persegi. Di sini sifat-sifatnya ada banyak. Kamu boleh cek lagi, ya. Kalau tadi di persegi, mencari luasnya kita bisa mengalihkan panjang sisinya karena semua sisinya sama. Tapi untuk belah ketupat, kita mencari luasnya yaitu dengan diagonal 1 dikali diagonal 2, kemudian dibagi 2. Ya. Untuk kelilingnya masih tetap sama. 4 kali sisi. Ya. Layang-layang. Ya, gambarnya kita umpetin dulu. Oke. Layang-layang dibentuk dari gabungan 2 segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan saling berimpit. Jajar genjang punya sifat-sifatnya ada 6. Ya. Oke. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ya. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan adalah 180. Dia juga punya 1 simetri putar. Oke. Next, keliling layang-layang. Kalian boleh kalikan 2 sisi yang panjang. Ya, ini sisi yang panjang. Dikali 2 karena ada 2. Ya, ditambah 2 kali sisi yang pendek.
Oke, paham ya? Jadi boleh sisi panjang ditambah sisi pendek, kemudian dikali 2. Untuk luasnya hampir sama seperti belah ketupat. Dia yang dihitung adalah diagonalnya. Diagonalnya nih, garis tengahnya dari A ke C, kemudian dari B ke D. Ya, ini diagonal 1, ini diagonal 2, dikali 2, kemudian dibagi 2. Oh, sorry. Maksudnya A kali A, C, dikali B, D, kemudian kalian bagi 2. Oke, itu untuk luasnya. Sekali lagi untuk luasnya kalian bisa kalikan diagonal 1 dengan diagonal 2, kemudian kalian bagi 2. Trapesium. Nah, seperti yang di awal tadi Ibu bilang, trapesium itu ada beberapa jenisnya. Jadi jangan bingung, oh ini bentuknya kayak trapesium. Tapi iya bukan ya. Trapesium ada 3 jenis. Itu trapesium sama kaki, ya. Jadi pasang sisinya sama, ya. Pasang sisinya sama, ya. Atas bawahnya yang berbeda. Oke, dua sudut yang berdekatan di antara sisi yang sama panjang memiliki besar yang sama. Oke, selanjutnya ada trapesium siku-siku. Nah, yang jelas dia punya 2 buah siku-siku di sini. Ada 2 siku-sikunya, ya, 90 derajat. Itu salah satu ciri untuk siku-siku. Kemudian trapesium sembarang. Trapesium sembarang, keempat sisinya tidak ada yang sama panjangnya, ya, dan sudutnya juga tidak ada yang sama besarnya. Pasti mereka beda-beda. Tapi ketika dijumlahkan keempat sudutnya, ya, ketika 4 sudutnya dijumlahkan akan membentuk sebuah sudut lingkaran penuh atau 360 derajat. Sifat-sifatnya ya kalian bisa pelajari. Oke. Next, karena sifatnya agak banyak jadi Ibu next. Untuk rumus trapesium, keliling trapesium tinggal kalian jumlahkan semua rusuk yang ada di trapesium, yang di pinggir-pinggirnya saja ya. Kalau keliling itu hanya yang di pinggir-pinggirnya saja. Sedangkan untuk luas trapesium, untuk 3 bentuk ini semuanya cara menghitung luasnya sama. Ya, hanya setengah dikali jumlah rusuk sejajar. Jumlah rusuk sejajar yang mana ya? Kalau Ibu biasanya sebutnya sisi atas dan sisi bawah. Ya, ini yang sejajar. Sisi atas dan sisi bawah dijumlahkan, kemudian dibagi 2 atau dikali setengah. Setelah itu baru dikali dengan tinggi. Ya. Atau supaya lebih mudah mengingatnya, kalian mencari luas trapesium tinggal atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Oke. Cukup jelas ya? Nah, ini ada sedikit tugas oleh-oleh dari Ibu. Ya. Silahkan kalian kerjakan untuk membuat poster rumus bangun datar segi 4 dengan menggunakan karton Asturo. Ya. Kartonnya nggak usah yang gede-gede, yang ukuran sekitar A3 ya, masalah karton Asturo. Warnanya bebas, terserah kalian. Ya, tolong lengkapi dengan gambar dan bangun datar segi 4. Usahakan kalian yang menggambar ya, jangan ambil dari foto, karena biasanya gambarnya kurang simetris. Ibu berharap kalian bisa menggambar bangun datar tersebut. Kemudian dilengkapi juga dengan rumus keliling dan luas dari tiap bangunnya. Ya. Buat semenarik mungkin. Kalian boleh lihat contohnya dari internet, silahkan. Di sana banyak contoh poster rumus bangun datar segi 4. Ya, silahkan dibuat semenarik mungkin. Kemudian kalian tempelkan poster tersebut di dinding dekat meja belajar kalian atau di kamar kalian. Ya, setelah itu foto poster tersebut dengan dirimu yang berada di samping poster. Ya, membuktikan kalau memang kalian yang mengerjakan. Oke, jangan lupa bubuhi keterangan dan nama serta kelas kalian di dalam foto tersebut. Setelah itu kirim ke Google Classroom ya. Kalau terlanjur lupa dikirim di Google Classroom-nya, di Google Classroom-nya kamu kasih keterangan. Oke? Paham ya? Mudah-mudahan bisa langsung dikerjakan karena Ibu tunggu tugasnya hari ini. Waktu pengumpulan maksimum jam 3 sore ini. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Ya.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Ibu Oji, Ibu Fauziah, Ibu Hidayati, Ibu Hida, Pak Kuswoyo, Bapak Kus, kemudian Bu Minda, Rosalina, ya Raisanya 34, dan saya sendiri, Bu Fiksa Wilianti. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas kalian. Ketemu lagi dengan Ibu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap safety, tetap gunakan maskermu sebelum keluar rumah. Oke. Maskerku menjagamu, maskermu menjagaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.